Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya untuk kita bisa melaksanakan serangkaian aktivitas amal saleh, amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah saat ini kita akan bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah melalui talabul ilmi. Kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di majelis ilmu ini sebagai satu sarana untuk kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat, disertai dengan taufik dan hidayahnya sehingga terwujud menjadi amal yang saleh. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah jadikan duduknya kita di majelis ilmu, aktivitas kita belajar ini sebagai satu amal kebaikan yang kelak akan berbalas pahala yang besar di sisinya Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan pembacaan kitab Nubdhatun fil Aqidatil Islamiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita sampai pada perkataan Syekh berkenaan dengan kebatilan orang-orang musyrikin yang menjadikan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Wa qad abtalallahu ta'ala ittikhadal musyrikin hadhil alihah bi burhanaini aqliyaini. Syekh mengatakan sungguh Allah Ta'ala telah membatalkan ittikhadul musyrikin, ya, orang-orang musyrik yang menjadikan Tuhan-Tuhan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala ini dengan dua perkara atau dengan dua dalil. Yang pertama adalah annahu laisa fi hadhil aliha allati ittakhadhuha syai'un min khasaisil uluhiyah. Jadi yang pertama adalah tidak ada pada Tuhan-Tuhan yang disembah yang dijadikan oleh mereka orang-orang musyrikin sebagai sesembahan selain Allah sedikit pun dari khasaisil uluhiyah, ya, hak-hak kekhususan untuk layak dan pantas untuk disembah, ya, sebagai Tuhan yang layak dan pantas untuk disembah. Mengapa? Fahiya makhluqatun la takhluqu, karena Tuhan-Tuhan selain Allah ini mereka makhluk, diciptakan oleh tangan-tangan mereka, dan makhluk ini tidak menciptakan, ya, tidak menciptakan. Wala tajlibu naf'an li'abidiha, dan tidak pula bisa memberikan kemanfaatan kepada para penyembahnya. Jelas, ya, orang-orang musyrikin dulu, ya, menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah ini banyak. Ada yang mereka menyembah para malaikat, ada yang mereka menyembah para nabi, orang-orang saleh, ada yang kemudian mereka menyembah berhala, patung-patung. Yang patung-patung itu sebetulnya replika dari apa? Orang-orang saleh yang telah meninggal, ya, di antaranya demikian. Kemudian ada juga mereka menyembah matahari, bulan, bintang. Ada juga kemudian mereka menyembah pepohonan, batu-batuan, bangunan-bangunan tertentu. Ya, ini semuanya termasuk Tuhan-Tuhan yang tidak layak untuk disembah karena sama sekali mereka adalah tidak memiliki kekhususan atau apa, ya, istilahnya khasais itu keistimewaan untuk mereka dari hak-hak uluhiyah, karena mereka makhluk, ya, tidak layak untuk disembah. Mereka tidak bisa menciptakan, tapi mereka justru diciptakan.
Bahkan di antara mereka orang-orang musyrikin ya, ketika mereka membuat salah satu patung yang mereka buat itu terbuat dari gandum, mereka buat, mereka sembah selain Allah, mereka berdoa menunjukkan kepada patung tersebut, tapi ketika mereka lapar mereka memakannya. Ya, ini sudah tampak sekali ya, kerusakan akidah itu bisa mengantarkan kepada kerusakan akal. Ya. Dan saya pernah mendapati di internet itu ada berita orang India itu ya, dengan dewa patungnya itu, dewa apa ya kalau tidak salah, dewa Ganesha atau apa itu, patungnya itu patah apanya gitu, bagian tertentu, dibawa ke rumah sakit. Ya, dibopong seperti halnya orang sakit gitu ya, khawatir luar biasa, ketakutan, terus dibawa ke rumah sakit. Ya tidak tahu sama perawatnya, akhirnya diperban. Ini anehnya Pak, orang kalau sudah rusak akal keyakinannya, akidahnya, itu mesti akan merambah kepada kerusakan akal sehatnya. Pernah juga saya melihat ya, ada orang-orang musyrik di luar negeri itu, ada yang mereka bikin kuilnya itu diisi tikus-tikus Pak. Jadi satu kuil itu isinya tikus semua. Jadi mereka yang datang kemudian berdoa di situ, mereka akan membawa makanan-makanan untuk tikus itu. Diberikan makanan kepada tikus-tikus itu, kemudian mereka berdoa. Ya, mereka berdoa di situ. Ya wallahubillah. Ya. Jadi orang kalau menggunakan akal sehatnya ya, tanpa diikuti oleh hawa nafsu, jernih pikirannya, dia pasti akan membatalkan ya bentuk kesyirikan seperti ini. Mana mungkin makhluk yang demikian hina itu kemudian menjadi sesembahan oleh makhluk apa? Yang lebih mulia ya. Kita ini manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam. Ya, tapi ketika kita melakukan kesyirikan, maka Allah sudah menjadikan kita serendah-rendahnya makhluk. Balhum adall ya. Ulaika kal an'am balhum adall. Allah katakan ya, manusia itu yang tidak menggunakan akal sehatnya, tidak menggunakan mata dan telinganya untuk benar-benar memahami ayat-ayat Allah, bahkan terjerumus ke dalam kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, maka yang terjadi ulaika kal an'am kata Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat lagi. Ya, bahkan lebih tersesat lagi. Jadi tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada penyembahnya. Wala tadfa'u anhum dararan, dan tidak pula bisa menghilangkan dari mereka mara bahaya. Wala tamliku lahum hayatan, dan tidak pula bisa memberikan kepada mereka kehidupan, wala mautan, dan tidak pula kematian, wala yamlikuna syai'an minas samawat, dan tidak pula ya mereka ini memiliki kekuasaan di langit, wala yusyarikuna fi, dan tidak pula berserikat di dalam ya kekuasaan itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada sedikit pun gitu ya kelayakan yang mesti dia nanti bisa dijadikan Tuhan yang bisa disembah. Itu tidak punya sama sekali ya, kelayakan ini. Maka bagaimana bisa manusia kemudian menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki hak dan keistimewaan untuk disembah ya. Kalau Allah taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang ketiga, wattakhadhu min dunihi alihatan, dan mereka orang-orang musyrikin menjadikan selain Allah alihatan, sesembahan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, justru merekalah yang diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'a. Mereka tidak memiliki kekuasaan untuk mendatangkan mudarat dan manfaat untuk diri mereka sendiri. Ya, jadi Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah ini mereka tidak mampu ya untuk ngurusi dirinya sendiri, bagaimana untuk ngurusi para penyembahnya. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura, dan tidak pula mereka memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat, tidak memiliki kekuasaan untuk mematikan dan menghidupkan serta membangkitkan. Dalam surah Al-Furqan ayat 3. Kemudian Allah mengatakan dalam Quran surah Saba mulai dari ayat 22 sampai 23. Allah mengatakan qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakan wahai Muhammad, ud'u, serulah oleh kalian orang-orang musyrikin Tuhan-Tuhan yang kalian yakini selain Allah Subhanahu wa taala.
La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Mereka tidak memiliki kekuasaan apapun meskipun hanya sebesar dzarrah, ya, setitik debu, fis samawati wala fil ard, baik di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Allah kemudian mengatakan apa? Dan mereka tidak memiliki andil sama sekali dalam penciptaan langit dan bumi, ya, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Ya, dan tidaklah bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi siapa saja yang Allah taala izinkan untuk memberikan syafaat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak sekali, ya, dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan ayat-ayatnya ini dalam membatalkan kesyirikan orang-orang musyrikin, terutama mereka menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah, dengan cara mengajak mereka berpikir dengan menggunakan akal sehat mereka. Bagaimana bisa kalian mengagungkan, memuliakan, menyembah, ya, melakukan ketundukan, kehinaan diri di hadapan sesuatu yang kalian ciptakan sendiri, yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat untuk kalian, ya, bahkan tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya sendiri. Ya, bukankah ini sebagai sebuah, ya, penghinaan, kan gitu, ya, penghinaan untuk Allah Subhanahu wa taala dan penghinaan manusia kepada dirinya sendiri. Ya, penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala jelas, ya, karena Allah diserupakan, ya, disamakan dengan sesuatu yang hina ini, ya. Sedangkan penghinaan manusia terhadap dirinya sendiri, manusia telah tidak menggunakan akal sehatnya, ya, telah menggunakan menjadikan akal sehatnya itu di belakang punggungnya, dengan hanya memperturutkan hawa nafsu mereka, sehingga mengagungkan sesuatu yang lebih hina daripada dirinya, ya. Ini adalah keadaan yang sangat rusak sekali, ya. Makanya kemudian dikatakan kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, ya, karena demikian, ya. Yang pertama, kezaliman itu dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kezaliman itu dilakukan manusia kepada dirinya sendiri, yang telah menghinakan dirinya di hadapan makhluk yang lebih hina. Nah, kemudian sebagian orang-orang musyrikin mereka berusaha untuk ngeles. Apa ngeles itu, Pak? Menghindar. Ketika disampaikan bahwa Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah ini tidak bisa memberikan apapun kepada kalian, manfaat maupun mudarat, gak bisa. Tapi kemudian mereka mengatakan, kami menyembah mereka ini bukan dengan tujuan supaya mereka benar-benar memberikan apa yang kami minta, tapi niat kami menyembah mereka ini agar supaya mengantarkan hajat keperluan kami ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Mereka menganggap melalui wasilah-wasilah Tuhan-Tuhan selain Allah ini, maka akan tersampaikan hajat kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala katakan di antaranya dalam Quran surah Az-Zumar, ya. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah lah agama yang murni, bersih dari kesyirikan. Ya, bersih dari kesyirikan. Artinya Allah ketika, ya, dipersembahkan ibadahnya seorang hamba kepada Allah, jangan dikotori dengan apapun. Ya, termasuk juga jangan dikotori dengan, ya, mempersembahkan peribadatan itu melalui wasilah-wasilah dari kalangan makhluk. Kemudian Allah mengatakan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah itu aulia, ya, wali-walinya, ya, pelindung-pelindungnya, ya, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka ini menjadikan selain Allah sebagai pelindung-pelindung mereka, maka mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, kami tidak berdoa, ya, memohon kepada mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, jadi orang-orang musyrikin tidak meyakini, ya, atau sebagian dari mereka tidak meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya dari diri mereka.
Tapi mereka meyakini bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah, ya, terutama dari kalangan para malaikat, para wali, orang-orang saleh, para nabi yang telah meninggal, ya, ini semuanya ya mereka sembah, mereka persembahkan doa mereka kepada makhluk-makhluk ini dengan niat dan tujuan agar supaya ya mereka ini, Tuhan yang disembah ini, akan mendekatkan mereka orang-orang musyrik ini kepada Allah, ya. Ada syubhat di masa-masa sekarang itu, sebagian orang yang menggunakan wasilah perantara orang saleh yang meninggal, kemudian mereka berdoa ya di sisi kubur mereka dan memohon kepada penghuni kubur, ya, curhat kepada penghuni kubur, meskipun apa niatnya adalah ya supaya yang meninggal ini bisa mengantarkan semua curhatan mereka ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mereka mengatakan begini, ya, Anda itu adalah orang yang kotor, ya, atau kita ini adalah orang yang kotor, banyak dosa. Kita ini dengan para wali-wali ini tingkatannya jauh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para wali itu orang-orang yang paling dekat dengan Allah, sedangkan kita ini sangat jauh tingkatannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibarat seperti seorang presiden yang tidak kenal dengan kita. Maka kalau kita ini ingin ketemu dengan presiden dan menyampaikan hajat keperluan kita, maka yang kita butuhkan itu adalah orang yang dekat dengan presiden atau dekat dengan raja, ya. Agar supaya dengan itu kita akan bisa bertemu melalui orang-orang pentingnya ini. Nah, ini syubhat mereka. Ya kita katakan ya jangan samakan Allah dengan presiden atau raja. Karena presiden raja itu makhluk terbatas, kemampuan pengetahuannya sangat terbatas. Kemampuan dia untuk menerima hajat keperluan manusia dan mengabulkannya sangat terbatas. Ya, semuanya sangat terbatas. Makanya kemudian para raja, presiden semacamnya membutuhkan beberapa orang yang membantunya dalam pekerjaan memimpin negara ini, memimpin rakyatnya. Ya. Membutuhkan orang-orang yang bisa membantunya. Ya. Ini syubhat yang disampaikan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika berdoa, ya, terutama dalam berdoa ini ya, peribadatan yang paling kentara kesyirikannya itu berkenaan dengan doa. Ya, dan doa itu kata Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ya intinya ibadah, ya, intinya ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semuanya untuk berdoa, langsung memohon kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, saya akan mengabulkannya untuk kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk selalu berdoa hanya kepada Allah, langsung memintanya kepada Allah. Ya, tidak perlu berperantara kepada orang-orang yang mati, ya, entah dari kalangan orang saleh, para wali atau para nabi. Ya, kalau seandainya hal yang seperti ini merupakan perkara yang dibenarkan, maka tentu para sahabatlah manusia-manusia yang paling bersegera dalam mengamalkan hal seperti ini, ya. Tapi kenyataannya ketika para sahabat itu ketika di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika dilaksanakan salatul istisqa, meminta hujan, maka Umar bin Khattab mengatakan, kunna natawassalu bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu ketika nabimu ya Allah masih hidup, kami bertawassul minta doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup. Tapi ketika sudah meninggal, ya, Umar bin Khattab mengatakan, dan sekarang kami meminta melalui doanya Abbas bin Abdul Muttalib, paman nabimu sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau seandainya ya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala boleh berwasilah dengan orang yang meninggal, maka Umar bin Khattab tidak sulit-sulit untuk manggil siapa? Abbas untuk mendoakan kaum muslimin. Cukup Umar bin Khattab langsung berdoa, ya Allah kami berwasilah dengan nabimu, kemuliaan nabimu dan seterusnya. Ya kan, tapi justru Umar bin Khattab mengatakan, dulu ya Allah kami berwasilah dengan Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup, kami mohon doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang karena Rasulullah sudah meninggal, maka kami berwasilahnya kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kami mohon supaya engkau mengabulkan doanya Abbas bin Abdul Muttalib ini. Maka kemudian setelah itu Abbas dipersilakan untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengabulkan doanya.
Termasuk juga di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah ditaklukkan suatu daerah, satu negeri, yang kemudian di negeri tersebut ada sebuah biara yang ternyata di dalam biara itu ada sebuah jasad yang masih utuh. Jasad yang masih utuh. Yang mana jasad itu ternyata jasad salah seorang nabi. Wallahu alam, ada yang mengatakan itu adalah jasad Nabi Daniel, tapi saya tidak tahu ya. Tapi dikisahkan demikian. Nah, orang yang tinggal di situ ya, setiap kali ingin mendapatkan hujan dari langit, maka mereka akan mengeluarkan jasad Nabi ini sembari kemudian mereka meminta kepada Tuhan untuk diturunkan hujan. Maka turunlah hujan itu. Ya. Nah, ini berwasilah dengan orang mati gitu ya. Loh, kok terkabul? Ya ini Allah yang menentukan. Tapi perlu diketahui bagaimana sikap para sahabat pada saat itu. Ketika para sahabat tahu bahwasannya jasad Nabi ini ya digunakan untuk melakukan tawassul yang dilarang, yang tidak disyariatkan, maka diperintahkan oleh Umar bin Khattab kepada para sahabat yang menaklukkan negeri tersebut untuk membuat kuburan yang jauh atau yang sulit untuk diketahui oleh orang, kemudian kuburkan orang itu di dalam kubur itu. Maka kemudian sebagian sahabat kemudian membuat sekian lubang, 13 atau berapa lubang itu ya, liang kubur ya. Dia membuatnya itu dari satu sungai yang airnya itu dihambat, sehingga pada saat itu tidak mengalirkan air pada sungai tersebut. Nah, setelah kering ya, maka kemudian dibuat lubang, beberapa lubang yang cukup banyak. Kemudian jasad itu dimasukkan ke dalam salah satu lubang itu, kemudian semuanya ditutup. Semua lubang itu ditutup. Ini untuk mengelabui atau untuk membuat supaya tidak ada sama sekali yang tahu di mana kuburan itu dikuburkan. Pada saat itu dikuburkan di malam hari. Ya. Sangat tersembunyi sekali. Sudah sangat tersembunyi, dibuat sekian lubang untuk membuat orang itu kalau seandainya ada yang ngintip, ada yang melihat itu supaya nggak ngerti yang mana lubangnya. Nah, setelah dikubur semuanya ditutup, kemudian ya air sungai itu dialirkan kembali sehingga sudah tertutup kuburan ini. Ya, tujuannya untuk menyelamatkan akidah umat pada saat itu. Ya, kalau ini dibenarkan maka para sahabatlah yang paling bersemangat untuk menjadikan jasad itu sebagai sumber keberkahan, kan begitu. Tapi tidak dilakukan para sahabat karena tahu ini merusak akidah tauhid. Ya, ini merusak akidah tauhid. Termasuk juga ya, di dalam kota Madinah ada kubur Nabi SAW. Tidak pernah diriwayatkan ya, riwayat yang sahih ya, bukan kisah-kisah wahya, kisah-kisah palsu. Riwayat yang sahih yang menerangkan bagaimana para sahabat berbondong-bondong datang ke kubur Nabi SAW dan mengagungkannya. Membuat bangunan-bangunan mengagungkannya, kemudian berdoa di situ, memohon-mohon di situ. Tidak ada sama sekali. Ya. Wal'iyadzubillah, di negeri kita ini banyak ya. Bahkan sekarang ini mulai tampak marak, bahkan sampai ditemukan ada sebagian kuburan itu yang ternyata nggak ada jasadnya, kuburan palsu. Ya. Tapi sudah terlanjur diagung-agungkan. Nah ini, jadi ketika orang-orang musyrikin ya diajak untuk meninggalkan sekutu-sekutu selain Allah dan diingatkan bahwasanya sekutu-sekutu selain Allah ini, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah ini tidak mampu memberikan manfaat atau menolak bahaya untuk kalian, maka mereka kemudian untuk tetap mempertahankan tradisi kesyirikan ini, mereka membuat hujah yang lain. Dalam surah Az-Zumar ayat 3 tadi Allah mengatakan seperti itu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah ya, akan memberikan putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada para pendusta dan orang yang sangat ingkar. Jadi Allah mengatakan orang-orang yang seperti ini mereka kadzib, dusta. Kenapa dusta? Karena hujah mereka itu tidak didasari oleh wahyu, tidak didasari oleh dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan sesembahan kami selain Allah ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu kedustaan yang nyata karena nggak ada dalil. Laisa lahu sultan, tidak punya apa?
hujjah sama sekali. Dan mereka dikatakan oleh Allah kafar, mereka banyak ingkar kepada Allah SWT. Ya, dikatakan banyak ingkar, disuruh untuk tauhid, tinggalkan semua bentuk kesyirikan, sembah hanya kepada Allah saja. Apa sulitnya kan gitu? Tapi karena memang keinginan mereka untuk ingkar, maka mereka tetap ngeles, tetap mencari alasan untuk melegalkan apa kesyirikan mereka dengan alasan apa bermacam-macam. Ya, salah satunya alasan yang disebutkan oleh Allah ini, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Ya. Jadi ini penting ya, masalah tauhid terutama al-uluhiyah, tauhidul ibadah ini penting untuk ditarbiyah, untuk diingatkan umat ini atasnya. Ya, karena kebanyakan kaum muslimin yang terjerumus ke dalam kesyirikan-kesyirikan semacam ini sama sekali tidak tersentuh dengan tarbiyah demikian. Tidak tersentuh dengan dakwah tauhid ini. Mereka tidak paham hakikat daripada tauhid dan syirik. Yang mereka ketahui yang penting itu orang itu punya keyakinan kalau Allah itu yang menciptakan mereka, mengatur, mengurusi urusan ya, urusan-urusan mereka. Ya, Tuhan yang menciptakan, ngasih rezeki, mematikan, menghidupkan, itu Allah Subhanahu wa taala. Titik sampai di situ. Ya. Mereka anggap yang seperti itu benar-benar sudah mentauhidkan Allah. Padahal hakikat tauhidnya orang-orang musyrik yang dicampur adukkan dengan kesyirikan itu tauhid ar-rububiyah. Sebagaimana apa? Allah SWT banyak ya menyebutkan hal ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah, kan gitu ya. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Allah katakan dalam surah Luqman ya, di antaranya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, dan apabila engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah yang menciptakannya. Ya. Tapi kenapa mereka apa? Justru menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya disebutkan di sini waqala ta'ala, Allah taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Allah mengatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sesuatu pun, wa hum yukhlaqun, sedangkan mereka ini justru adalah makhluk yang diciptakan. Jadi bagaimana bisa Allah itu disekutukan dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, justru mereka ini yang diciptakan oleh manusia. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun, dan mereka tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Ya. Wala anfusahum yansurun, dan mereka Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ya. Kok bisa seperti ini dijadikan sesembahan selain Allah? Makanya kemudian ketika Nabi SAW ditanya ya, tentang dosa apa yang paling besar, ya Rasulullah, ayyudzan bin a'zam, ya, wahai Rasulullah dosa apa yang paling besar, maka Nabi mengatakan ya, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan, sekutu-sekutu selainnya, ya, wa huwa khalaqaka, sedangkan dialah yang menciptakan kamu. Tuhan yang selayaknya untuk disembah dan diagungkan ya secara secara apa namanya sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, layak kemudian Allah yang menciptakan, yang mengatur dan menguasai itu kemudian diserupakan dengan makhluk yang tidak bisa memberikan apapun untuk para sesembahannya. Wa idza kanat hadhihi halatil kal alihah fa inna ittikhadhaha alihatan min asfahis safah wa abtalal batil. Dan ketika keadaan yang seperti ini melekat pada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah ya, atas berbagai macam kelemahannya, bahkan mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh tangan-tangan manusia itu ya, maka sesungguhnya menjadikan mereka sesembahan selain Allah merupakan kebodohan di atas kebodohan. Wa abtalal batil ya, dan kebatilan yang paling tinggi. Wathani, kemudian yang kedua,
anna haula'il musyrikin kana yuqirruna bi anna Allah Ta'ala wahdahu Rabb al-Khaliq alladhi biyadihi malakutu kulli syai'. Yang kedua adalah orang-orang musyrikin, mereka menyatakan, mengakui, menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala itu satu-satunya Rabb, satu-satunya Tuhan yang menciptakan, yang di tangannya lah segala kekuasaan kerajaan segala sesuatu. Jadi orang-orang musyrikin, di satu sisi mereka menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan selain Allah, tapi di satu sisi mereka punya keyakinan bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya yang menciptakan, mengatur dan menguasai seluruh makhluknya. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang melindungi dan tidak ada yang bisa melindungi dari siksaannya. Wa hadza yastalzimu an yuwahhiduhu bil uluhiyah. Dan ini tentunya ya melazimkan atau berkonsekuensi untuk supaya mereka mengesahkan Allah di dalam peribadatan mereka kepadanya. Harusnya begitu. Tapi mereka justru tidak demikian. Orang-orang musyrikin justru mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kama wahhaduhu birrububiyah, sebagaimana mereka telah mengesahkan Allah dalam hal rububiyahnya. Ya, kama qala ta'ala, Allah sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Allah mengatakan, "Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai seluruh manusia, u'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan dan langit itu sebagai bina, ya, sebagai bangunan atap, ya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, maka Allah mengeluarkan melalui air hujan itu, ya, ats-tsamarat, ya, berbagai macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andadan, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui, kalian sadari apa yang kalian lakukan itu tidak selayaknya untuk kalian lakukan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surah Al-Baqarah ini bahwa tauhid al-ibadah, tauhid al-uluhiyah, mengesahkan Allah dalam beribadah, itu adalah bentuk konsekuensi seseorang mengesahkan Allah dalam hal perbuatan Allah, rububiyahnya. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, yang menjadikan bumi dan langit serta menurunkan hujan, yang kemudian Allah tumbuhkan tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan buah-buahan yang menjadi rizki untuk kalian, ya, maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah yang kalian sembah bersamaan dengan kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat ini, ya, beliau mengatakan al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu itu, dialah yang lebih pantas, lebih berhak untuk diibadahi, bukan yang lainnya. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan apabila engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, mereka pasti akan mengatakan Allah. Gak mungkin mengatakan Lata Uzza Manat, tidak mungkin. Mesti mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan. Fa anna yufakun, maka bagaimana mereka bisa dipalingkan dari mentauhidkan Allah SWT, dari beribadah hanya kepada Allah SWT. Ya. Termasuk orang musyrik di masa sekarang, kita tanya siapa yang menciptakan kamu? Ya, siapa yang ngasih rezeki sama kamu? Allah yang ngasih. Kenapa kok kamu datang ke makam para wali ini? Ya. Kenapa kamu ngalap berkah untuk cari rezeki, ya, supaya kaya datang kepada, ya, kuburan-kuburan atau pohon-pohon ini?
Ya, kalau di negeri kita kan ada ya, di mana itu? Salah satu daerah itu ada pohon yang dijadikan sebagai sumber pesugihan. Tahu ya? Pernah tahu ya? Itu loh mana? Gunung Kawi ya, Gunung Kawi. Yang jawab kayaknya sudah pernah ke sana. Ya. Di situ kan ada pohon. Ya, kalau yang pernah saya dengar sih, saya pernah ke sana tapi masih kecil, Pak. Jadi nggak ngerti apa-apa. Jadi waktu itu apa namanya saya lupa sudah. Seperti apa di sana saya lupa sama sekali. Tapi diceritakan itu kalau ada orang yang pingin dapat pesugihan itu diantaranya duduk di bawah pohon itu kalau kejatuhan daun atau apa ya ambil itu. Katanya dengan bawa itu apa? Ngercekin. Wal'iyadzubillah. Ya. Kalau ini dilakukan orang-orang musyrik, orang-orang kafir ya itu jelas sudah. Ya, memang sejalur dengan akidahnya gitu. Tapi kalau ini dilakukan oleh orang yang mengaku dirinya muslim, wal'iyadzubillah. Bagaimana seorang muslim itu bisa mempercayai hal seperti ini? Mungkin timbul perkataan bantahan, loh, tapi saya memang dapat berkah dari situ. Setelah saya dari sana ya, ngalap berkah di sana, dagangan saya tambah laris ya, lancar rezeki saya dan seterusnya. Ingat Allah Ta'ala mengatakan apa di dalam Al-Quran, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang berpaling ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk agama ini, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang beriman, bukan jalannya para sahabat Nabi dalam beragama ini. Kata Allah SWT, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia leluasa dalam kesesatannya. Maksudnya apa di sini? Orang ini supaya tetap di atas kesesatannya sampai jauh dari ya jalan yang lurus, ya, yang membuat dia untuk bisa seperti itu, maka Allah akan berikan. Kalau dia ini semakin tersesat karena keyakinan batilnya itu terkabulkan gitu ya, melalui pesugihan yang mereka ambil dari selain Allah SWT ini, maka Allah jadikan dia semakin kaya supaya apa? Semakin tersesat, semakin leluasa dia di atas kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, tapi terakhir Allah mengatakan apa? Dan kami nanti lemparkan mereka ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu tempat kembali yang paling buruk. Wal'iyadzubillah. Jadi orang-orang beriman ya, atau orang-orang muslim yang masih meyakini seperti ini hendaklah segera bertobat kepada Allah dan meninggalkan hal yang demikian. Kemudian Allah mengatakan dalam surah Yunus ayat 31 sampai 32, Allah mengatakan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Atau siapakah yang menguasai langit, menguasai pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Mereka orang-orang musyrik jahiliyah mengatakan Allah yang melakukan semua itu. Faqul afala tattaqun, maka katakan Muhammad SAW kepada mereka, ya, mengapakah kalian tidak bertakwa kepada Allah? Maksudnya mengapa kalian tidak mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah? Ya, fadzalikumullahu rabbukumul haq, maka demikian itulah Allah Rabb kalian yang maha benar. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Fa anna tusrafun, maka bagaimana kalian bisa dipalingkan dari kebenaran tersebut? Ya, nah ini adalah berkaitan dengan pembatalan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikin ketika mereka menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka sembah dan mereka agungkan layaknya mereka mengagungkan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah untuk poin yang keempat ya, di antara kewajiban kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengimani ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan poin ini insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Ya, karena ini cukup panjang ini ya. Kalau kita lanjutkan setelah azan tidak cukup waktunya. Tapi ini isya Pak ya. Pakai ada pertanyaan enggak, Pak?
Tidak ada. Ada yang mau tanya? Tidak ada ya. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.